Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwah sekalian, pada pagi hari yang barakah ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab syarah Thalathatul Usul, dan kita masih pada pembahasan Al-Martabatu Ats-Tsalitsah. Al-Martabatu Ats-Tsalitsah, halaman 115. Yang kitab ini 115. Tingkatan yang ketiga, Al-Martabatu Ats-Tsalitsah, ad-din. Jadi agama kita ini salatatu maratib, 3 tingkatan: al-Islam, al-Iman, dan yang terakhir al-Ihsan. Nah, ini sudah kita baca sebagiannya. Al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau al-iman itu ada 6 rukun, ya. Al-Islam ada 5 rukun, sedangkan al-Ihsan satu rukun. Berapa rukun iman? 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada apa? Malaikat sudah. Beriman kepada hari akhir, yaumul qiyamah. Yang terakhir, beriman kepada al-qadar, khairihi wa syarrihi min Allah. Kemudian al-Islam. Al-Islam memiliki 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, iqamus shalah. Ketiga, ita'uz zakah,
mengeluarkan zakat harta. Keempat, siyam Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Yang kelima, al-hajj. Nah, liman istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima, ya, diberikan qaid, ikatan untuk pelaksanaan rukun Islam yang kelima, berhaji bagi orang yang mampu. Demikian juga mengeluarkan zakat harta tidak wajib terkecuali setelah nisab, sampai nisab dan haul. Nah, berikutnya pembahasan kita ikhwah, tingkatan yang ketiga dalam agama kita ini al-ihsan. Dan ihsan ini Al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan ruknun wahidun. Adapun ihsan, maka ihsan ini satu rukun saja. Satu rukun saja. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, ya. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Fa innahu yaraka. Para ulama menyebutkan ikhwah, beribadah kepada Allah, ihsan di dalam beribadah kepada Allah juga memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ini lebih utama, tingkatannya lebih tinggi. Yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, qala al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-ihsanu diddul isaa'ah. Al-ihsan diddu al-isaa'ah. Ihsan itu lawanan daripada isaa'ah. Ihsan artinya berlaku, bersikap baik, berbuat baik. Lawanan daripada berbuat baik apa? Al-isaa'ah, berbuat buruk, berlaku buruk. Nah, wa huwa ay yabdul al-insanu al-ma'ruf wa yakuffal adha. Ini ihsan, yaitu seseorang manusia dia banyak berbuat ma'ruf, dia bersungguh-sungguh di dalam berbuat ma'ruf atau loyal di dalam berbuat ma'ruf, wa yakuffal adha, dan dia mencegah dari berbuat perbuatan yang menyakiti. Jadi tidak ada kamus pada diri seorang yang sudah memiliki ihsan melakukan apa? Menyakiti orang lain. Nah, fa ammal mal, saya menjelaskan wa yabdulul ma'ruf fi li ibadillah fi malihi wa jaihi wa ilmihi wa badanihi. Bagaimana seorang dia berbuat ihsan? Dia berbuat ihsan yaitu dengan loyal berbuat ma'ruf kepada hamba-hamba Allah, kepada hamba-hamba Allah saudaranya, fi malihi, dalam hartanya, ya, wa jahihi, dengan atau dalam kedudukan jabatannya, wa ilmihi, dia berbuat ma'ruf dengan ilmunya, wa badanihi, dan badannya. Nah, jadi Masya Allah banyak kesempatan untuk kita berbuat ihsan. Kalau kita tidak memiliki jah, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki jabatan, ya, insya Allah kita memiliki harta,
ya, maka kita berbuat ma'ruf, berbuat ihsan dengan harta atau rezeki yang Allah berikan. Kalau kita tidak memiliki harta, kita memiliki badan. Kita memiliki badan, dan siapa yang tidak memiliki badan? Ya, siapa yang tidak memiliki badan? Jadi demikianlah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan dalam Islam ini terkecuali pasti pada hamba itu mampu dia melakukannya. Pasti hamba itu mampu melakukannya. Sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh di sini, fa ammal malu fa yunfiqa wa yatasaddaqa wa yuzakki. Ya. Maka seseorang dia berbuat ma'ruf dengan hartanya, dengan bersedekah, dengan mengeluarkan zakat hartanya. Jadi zakat itu ada zakat yang wajib, atau sedekah itu ada sedekah wajib yaitu az-zakat, dan ada sedekah yang sunnah. Nah, dan kemudian ikhwah, kalau kita perhatikan dalam semua ibadah, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, setiap ada ibadah yang wajib, mengikuti setelahnya ada ibadah sunnahnya. Nah, setiap ibadah yang apa? Yang wajib, mengikuti setelahnya ada ibadah sunnahnya. Karenanya ketika yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba di akhirat kala apa ya ikhwah? Salat. Awwalu ma yuhasabu al-'abdu min 'amalihi yaumil qiyamah salatuh. Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Ya. Itu yang pertama kali dihisab. Ketika didapatkan dari amalan seorang hamba, dari salatnya ini timbangannya kurang, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan unzuru li ibadi hal lahu min tatawwu'in. Nah, itu dia. Unzuru li ibadi hal lahu min tatawwu'in. Coba lihat hambaku ini, mungkin dia punya amalan sunnah. Mungkin dia punya amalan sunnah. Nah, maka setelah dilihat amalan sunnahnya, itulah yang akan menyempurnakan kekurangan pada ibadah wajib. Dari sini kita mengetahui ikhwah, sunnah itu jangan dipahami dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini tidak ada pembagian seperti ini dalam sharihu an-nusus, ya. Tapi maksud fuqaha dalam hal ini supaya membedakan ini yang wajib, ini yang sunnah. Ya, asyahid maksudnya adalah sunnah itu tetap kita diperintahkan, cuman perintahnya laisa ala wajhi al-ilzam, tidak dalam bentuk pengharusan. Ya, ini boleh ditinggalkan. Akan tetapi kalau kita melihat hadis ini, unzuru li ibadi hal lahum min tatawwu'in, coba lihat hambaku ini, mungkin dia punya amalan ibadah sunnah, ya. Mungkin dia punya amalan sunnah. Setelah diperhatikan dan setelah dilihat, kalau dia memiliki amalan sunnah, maka amalan sunnahnya itu menyempurnakan ibadah yang kurang dalam ibadah wajib. Maka siapa yang mengamalkan ibadah sunnah, dia akan beruntung. Yang tidak mengamalkan sunnah, dia rugi. Nah, dan masuk dalam ibadah sunnah ini adalah perintah Nabi, alaikum bisunnati. Itu masuk semuanya. Alaikum bisunnati itu masuk yang wajib dan yang sunnah. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nah, ini penyelamat.
penyelamat siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka dia akan selamat. Sebagaimana wasiat Nabi yang mulia SAW, man ya'is minkum ba'di, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup dari kalian setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Jadi banyak perpecahan. Wa hadhi min alamatis sa'ah. Meninggalnya Nabi kita yang mulia sallam termasuk di antara tanda hari kiamat. Dan beliau sallallahu mengabarkan, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku dari kalian, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan kita berpecah. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Ini jalan keluarnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, dan berpegang teguhlah, gigitlah sunnahku ini dengan gigi geraham kalian. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian praktek-praktek ibadah baru dalam agama ini. Itu muhdatsatul umur. Dan ini kita saksikan, ikhwah. Malu kita menceritakan seseorang dia mengatasnamakan Islam dengan ibadah barunya. Katanya ingin mencapai khusyuk tinggi tapi dengan muter-muter, ya, dengan jingkrak-jingkrak zikir. Ya akhi, kemanakah akal manusia zikir dengan jingkrak-jingkrak, muter-muter? Antum bayangkan kalau para sahabat Nabi berzikir seperti ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau itu baik, lasabakuna ilaih, mereka akan mendahulu kita melakukannya. Tapi demikianlah iblis, syaitan laknatullah alaihi, menggoda manusia. Ya. Apabila iblis setan ini tidak mampu menjerumuskan manusia dalam perbuatan kesyirikan, datang yang kedua. Caranya yang kedua apa? Membuat manusia itu beribadah dengan bukan syariat Nabi, dengan ibadah yang bukan syariat Nabi SAW. Inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi kita yang mulia. Nah, jadi bagaimana kita berbuat ihsan? Fa ammal malu fa ayyunfiqa wa yatasaddaqa wa yuzakki. Adapun dengan harta, maka dia berinfak dan bersedekah dan mengeluarkan zakat. Wa afdalu anwa'il ihsan bil mal az-zakat. Dan seutama-utama bentuk berbuat baik dalam harta, dengan harta, ya, az-zakah, mengeluarkan zakat harta. Dan hendaklah direnungkan oleh orang-orang yang memiliki harta yang sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, dan ada zakatnya. Itu bukan harta Anda, itu hakul fuqara, haknya orang fakir, haknya orang miskin pada harta Anda. Itu bukan harta Anda. Nah, kalau dikatakan itu adalah kotoran dari harta yang Anda miliki, maka orang yang memiliki baju bersih kemudian kotor, apakah dia akan memakai tetap dalam keadaan kotor? Dia akan bersihkan. Demikian harta Anda.
Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ya kan? "Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil dari harta mereka, yakni orang-orang kaya ya, yang keluar yang sudah sampai nisab dan haul hartanya, ambil zakatnya. Tutahhiruhum, itu mensucikan mereka, yang dengannya mereka tersucikan hartanya. Wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Itu manfaat faedah besar dari syariat zakat, ya, mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Karena kalau tetap saja harta yang sudah ada zakatnya itu tetap dimakan, dimasukkan ke dalam perut, itu akan mengotori jiwa seseorang. Karena pada harta itu ada hak orang fakir, orang miskin, al-asnaf as-samaniyah, yang berhak menerima zakat. Nah, di anna zakata ahadu arkanil Islam wa mabadihil idham wa la yatimmu islamul mar'i illa biha wa hiya ahabbu an-nafaqat ila Allah azza wa jalla. Naam, karena zakat ini salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Nah, dan tidak akan sempurna Islam seseorang illa biha, kecuali dengan dia mengeluarkan zakat hartanya. Ya, karenanya ketika setelah wafatnya Nabi yang mulia sallam, ada sekelompok kaum muslimin tidak lagi mau mengeluarkan zakat hartanya. Apakah mereka dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tidak. Aku akan perangi, kata Abu Bakar, siapa saja yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara syahadatu an la ilaha illallah dengan kewajiban mengeluarkan zakat harta. Nah, di awal keinginan Abu Bakar As-Siddiq memerangi mani'ul zakah, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, belum disetujui oleh Umar. Tapi akhirnya setelah itu ternyata kata Umar, benar apa yang diinginkan oleh Abu Bakar, yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Wa yali dzalika ma yajibu 'alal insan min nafaqati li zaujatihi. Setelah itu kewajiban seorang manusia dalam hartanya, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, kepada istrinya. Istri laki atau perempuan? Laki. Jadi di sini yang wajib memberikan nafkah siapa, ikhwah? Suami apa istri? Suami. Jadi tidak ada kewajiban sedikit pun istri itu mencari nafkah. Kalau dia ada penghasilan, ada uang, maka itu hak mutlak, hak milik istri. Tidak boleh suami mengganggunya sedikit pun, kecuali kalau diberikan. Ya, kecuali kalau diberikan. Demikian ikhwah, Islam sangat memuliakan wanita. Islam sangat memuliakan wanita. Di saat zaman jahiliyah, wanita adalah ibarat barang yang sangat murah dijual belikan, ya. Tapi ketika Islam datang, wanita dimuliakan oleh Islam. Ketika dia belum menikah, yang wajib memberikan nafkah kepadanya orang tuanya, ya. Dan surganya dengan baktinya kepada orang tuanya. Setelah menikah pun, wanita yang wajib menafkahinya siapa? Suaminya. Demikian Islam.
memuliakan wanita. Sama sekali tidak wajib bagi wanita itu mencari nafkah. Nah, karenanya ketika pembagian warisan, ya, wanita mendapatkan setengah bagian dari laki-laki. Karena laki-laki banyak tanggungan, adapun wanita dia ditanggung oleh suaminya. Nah, jadi berikutnya kewajiban mengeluarkan atau menafkahkan harta adalah kepada istri, kepada ibu, bapak, wa dzurriyyatihi, dan kerabatnya, keluarganya, wa ikhwani, saudaranya, wa bani ikhwatihi, dan anak-anak saudarinya, wa akhwatihi, dan saudari-saudarinya, wa a'mamihi, pamannya, wa ammatihi, bibinya, ya, ila akhiri hada. Jadi ini kerabat-kerabat ini ikhwah, ya, istri, ibu, bapak, keluarga, saudara, saudari, ya, anak saudara, anak saudari, ya, kemudian paman, bibi, itu kerabat-kerabat dekat. Dia, ya, mereka ini yang lebih berhak untuk apa namanya, menerima harta kita. Baru keluar ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi utamakan dulu kerabat dekat. Nah, wa ghairihim mimman hum ahlun li as-sadaqah katulabil ilmi mathalan. Dan yang lainnya di antara mereka yang berhak untuk mendapatkan sedekah harta, zakat harta, katulabil ilmi mathalan. Contohnya seperti penuntut ilmu. Penuntut ilmu berhak karena dia terhitung apa namanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, wa amma badlul ma'ruf fil jah. Adapun bagaimana seorang dia loyal berbuat ma'ruf dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Fahuwa anna nas maratib. Ini dikarenakan manusia itu memiliki tingkatan, ya kan? Minhum man lahu jahun inda dhawi sultan. Di antara manusia ada yang memiliki jabatan di pemerintahan. Fayabdulul insanu jahahu, ya'tihi rajulun fayatlubu minhu syafa'ah ila dhawi sultan, ila dhi sultan yasfa' lahu indahu. Maka terkadang seseorang dia minta bantuan ketika dia apa namanya, ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan ada saudaranya di pemerintahan tersebut menjadi pegawai misalnya, ya, tolong disampaikan ini kepada pemerintah kita di desa kita atau apa namanya di kampung kita ada sepulan membutuhkan bantuan. Antum yang memiliki kedudukan jabatan di pemerintah, bantu. Nah, ini badlul ma'ruf bil jah. Badlul ma'ruf bil jah. Kenapa ya ikhwah? Karena pemerintah itu terkadang dia tidak mampu memantau semua rakyatnya, ya, atau ada yang terlewatkan. Nah, seperti itu. Jadi antum yang memiliki kedudukan jabatan di pemerintahan, bagaimana antum loyal berbuat ma'ruf? Ya dengan membantu, sampaikan kepada atasan. Nah, ini di kampung ini ada yang membutuhkan bantuan. Apakah bantuannya itu berupa makanan, ya, atau penyediaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan seterusnya. Nah, wa amma bi ilmihi fa ayyabdula ilmahu li ibadillah ta'liman fil halaqat wal majalis al 'amah wal khassah. Adapun bagaimana seorang dia bersedekah, berbuat ihsan dengan ilmunya, maka dia loyal, ya, bersungguh-sungguh
dia sampaikan ilmunya kepada hamba-hamba Allah ta'liman fil halaqat, dengan dia mengajarkannya di majlis-majlis ilmu khusus ataupun umum, hatta law kunta fi majlisi qahwah. Kalau antum punya ilmu, bagaimana kita berbuat baik dengan ilmu yang kita miliki? Antum bisa membaca Al-Quran surah Al-Fatihah dengan benar, ajarkan. Subhanallah. Antum bayangkan ikhwah, kalau misalnya kita benar dalam membaca surah Al-Fatihah, ajarkan pertama kepada istri, anak, tetangga, atau bahkan silahkan ajarkan ini. Kata Syekh menyebutkan, ya, hatta law kunta fi majlisi qahwah, walaupun kamu sekarang sedang apa? Di majlis qahwah, lagi minum kopi. Apa yang antum tahu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun itu satu ayat. Ya, hatta law kunta fi majlisi qahwatin. Ya. Sampai di situ Pak Ahmad Sanusi. Hatta law kunta fi majlisi qahwatin. Sampai apabila antum di majlis qahwah punya ilmu, sampaikan. Ya, badlul ma'ruf bil ilm, loyal berbuat yang kebaikan dengan ilmu yang dimiliki. Ya, tidak apa-apa. Dan jangan sampai seorang merasa apa? Minder dalam masalah agama. Kapan bisa kalau nggak mau belajar? Dan tidak ada kata terlambat di dalam menuntut ilmu syar'i, terutama apa yang wajib, bahkan merupakan rukun dalam solat kita, ya, membaca suratul Fatihah. Tidak disalahkan orang yang ketika belum benar bacaannya, dia membaca surah Al-Fatihah tapi sedang belajar. Yang salah itu sudah tahu belum bisa, enggak belajar. Yang hamzah dibaca ain, ya berubah maknanya, ya kan, seperti itu. Membaca alhamdulillahi rabbil alamin, seharusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ba, jangan dirubah menjadi hamzah. Beda. Karenanya ulama Syafi'iyah tidak sah jadi imam orang seperti itu, merubah makna ayat. Tidak sah jadi imam. Nah, bagaimana jadi imam di rumah kok bacanya seperti itu? Nah, harus benar bacaannya. Yang salah bagaimana? Enggak mau belajar. Nah, fa inna minal khair wal ihsan an tu'alliman nas. Termasuk dari berbuat baik, berbuat ihsan, an tu'alliman nas, ajarkan kepada manusia. Walau kunta fi majlisi amin faminal khair an tu'alliman nas walakin ista'mal hikmah fi hadzal bab. Syekh memberikan catatan, tapi gunakan cara hikmah, ya, fi hadzal bab, dalam menyampaikan ilmu kepada manusia secara khusus dan umum. Harus dengan hikmah, ya, harus dengan hikmah. Nah, terkadang apa yang kita sampaikan, ya ikhwah, al-haq kita sampaikan. Al-haq ini sangat penting orang-orang mengetahuinya, tapi ketika caranya tidak hikmah, bukannya orang mendekat, tapi orang akan lari. Ya, dalam banyak kesempatan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ini. Sampaikan ilmu dengan hikmah. Terkadang seseorang apabila dia melihat keadaan ini, kalau saya sampaikan ini sekarang, mungkin akan orang lari. Udah, jangan sampaikan saat itu. Ada di saat-saat antum, ya, tidak cocok menyampaikan al-haq ini, ya jangan sampaikan dulu, ya.
Itu hikmah. Karenanya di antara uslub, metode yang harus diketahui oleh seorang dai ketika dia menyampaikan agama Allah, dia baca bagaimana metode manhaj Nabi dalam berdakwah. Rasulullah SAW ketika berdakwah ada waktunya syiddah, sedikit keras, ada waktunya lembut. Ketika seorang Arab Badui kencing di dalam masjid, coba antum lihat, utruku, karena dia jahil. Kata Rasulullah SAW, tinggalkan, biarkan dia selesaikan kencingnya. Ya, antum coba lihat datang-datang masjid bukannya tahiyatul masjid, tapi kencing di masjid. Anehnya di zaman kita sekarang ini, kalau ada orang kencing di masjid, oh ini wali. Astaghfirullah. Ini dia kencing di masjid, oh ini wali. Wallahi ikhwah, saya dengarkan ini, saya dapatkan. Ada orang ya kencing di masjid dianggap wali. Nah, lihat bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arab Badui ini kencing, para sahabat sudah geram semuanya. Siapa ini datang-datang kencing ke masjid? Ini tempat untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba-tiba dia kencing. Utruku, kata Rasulullah, tinggalkan, biarkan dia sempurnakan kencingnya. Ya, kemudian Rasulullah memerintahkan, ambilkan satu ember dan tuangkan itu di bekas tempat kencingnya. Lihat apa yang terjadi. Apa sikap seorang Arab Badui ketika Rasulullah SAW bermuamalah dengannya seperti ini. Rasulullah SAW mengetahui tidak akan melakukan seperti ini kecuali didasari oleh kejahilan. Dia bodoh, belum tahu tentang Islam. Lihat apa yang dilakukan oleh orang Arab Badui ini. Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, rahmati aku saja dengan Nabi Muhammad, tidak ada yang lainnya. Orang-orang yang tadi marah-marah itu, jangan rahmati dia. Itu bahasa kita. Nah, Allahumma arhamni wa Muhammada. Demikian ikhwah, hikmah di dalam berdakwah. Ketika ada seorang sahabat ya sudah paham dengan Islam, tapi ada sebagian yang Rasulullah SAW mengetahui kalau disampaikan ini dia tidak akan tersinggung, dia tidak akan lari ketika ada seorang sahabat yang memakai khatam min hadid, dia memakai cincin dari emas. Kata Rasulullah SAW, ya'midu ahadukum bil, seorang dari kalian dia sengaja memakai khatam yang mengantarkannya ke neraka. Lalu Rasulullah SAW langsung beliau yang mencopot cincin emasnya itu dan dilemparkan oleh Rasulullah. Ini beda dengan yang tadi ya kan sikapnya. Apa yang terjadi ikhwah? Sahabat ini setelah dilemparkan cincin emasnya, ini dalil bahwasanya laki-laki haram, tidak boleh memakai emas, cincin, gelang, kalung, tidak boleh laki-laki memakai emas. Iya. Dicopot dan dilemparkan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah pergi, teman-temannya mengatakan, ambil, tapi ubihi, ambil, jual. Apa kata sahabat itu? Aku tidak akan mengambil barang yang sudah dilemparkan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana kuat asarnya sampai dia membenci itu tadi perbuatan dosa yang dia lakukan, sampai tidak mau lagi memiliki dan memegang barang yang tadi menjatuhkan dia dalam kemaksiatan. Itu asar pengaruh dari dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa amal ihsanu ila nas bil badan,
adapun berbuat baik kepada manusia dengan badan, faqad qala an-nabi alaihi salatu wassalam wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Adapun bagaimana seorang berbuat baik dengan badannya, dia membantu saudaranya, ya, dia membantu seorang fi dabbatihi, apabila dia memiliki dabbah, onta, keledai. Ini transportasi orang-orang di zaman Rasulullah, onta transportasinya, sebagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dengan apa? Dengan onta bersama Abu Bakar. Apabila dia memiliki transportasi, kalau sekarang antum memiliki sepeda, motor, mobil, nah, fatahmiluhu 'alaiha, bawakan aja, naikkan dia ke kendaraan yang antum miliki, ya. Aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau engkau bawakan barang-barangnya, itu adalah bentuknya sedekah. Di sini masyaallah ya ikhwah, kesempatan berbuat baik seperti ini banyak di sini di Makkah Al-Mukarramah. Antum keluar mendekati waktu sholat, orang yang mau sholat ke haram itu banyak, nyetup mobil, mereka siap membayar, mengeluarkan hartanya untuk sholat di haram. Antum gimana caranya? Gratiskan. Sambil antum berangkat akan sholat ke haram juga, gratiskan mereka. Khairun kabir, khairun katsir. Ini kebaikan sangat besar, menolong orang yang akan sholat di Masjidil Haram, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya ikhwah, memenuhi kebutuhan hajat orang yang sedang butuh itu lebih baik, lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada i'tikaf 1 bulan di masjidnya. Beliau SAW bersabda, la an amshi fi hajatin li akhi, la an amshi fi hajatin li akhi, sekiranya aku berjalan untuk memenuhi hajat kebutuhan saudaraku, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahra, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjid ini selama 1 bulan. Nah, bagaimana Rasulullah SAW, lihat ya ikhwah, dari hadis ini belum mengajarkan bagaimana kita hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, hidup dengan saudara kita yang lain. Ketika saudara kita membutuhkan dan kita mampu membantunya, bantu. Walaupun kelihatannya ketika seseorang dia membantu dengan hartanya berkurang, tapi itulah yang memanggil hartanya kemudian dan kemudian seterusnya. Ya. Fahada rajulun tu'inuhu tahmilu mata'ahu ma'ahu aw tadulluhu ala tariq. Maka orang ini yang engkau angkat barangnya, engkau bawakan, aw tadulluhu ala tariq, atau sekedar engkau tunjukkan dia jalan. Ketika dia bertanya di mana arah kita mau ke sini, tunjukkan jalannya. Ada orang terkadang iseng, ditanya jalan malah nunjuki jalan yang salah. Subhanallah. Aw ma asbaha dzalika fa kullu dzalika min al-ihsan. Nah, hada binisbati lil ihsani ila ibadillah. Nah, ini yang berkaitan dengan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Amma binisbati lil ihsan fi ibadatillah, adapun ihsan dalam beribadah kepada Allah, fa anta abudallah ka'annaka tarahu, maka engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi al-ibadah ay ibadatul insan rabbahu ka'annahu yarahu. Nah, demikianlah, inilah ibadah, yaitu seorang manusia dia beribadah menyembah Rabbnya ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihatnya. Ibadatu talabin wa syauqin, pengertian di antara pengertian
seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annahu yarah, seakan-akan dia melihatnya, ibadatu talabin wa syauqin, ya, dia rindu dengan ibadah ini. Ya, dia rindu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tertuntut. Dia menunggu-nunggu ibadah ini, contohnya ibadah salat. Dia rindu dengan ibadah salat. Nah. Wa ibadatu talab wasyauq yajidul insan min nafsihi hathan 'alaiha. Nah, ini apabila didapatkan seseorang dia rindu dalam atau dengan ibadahnya. Ya yajidul insanu fi min nafsihi hathan 'alaiha. Ya, dia dapatkan dalam dirinya, jiwanya itu menganjurkannya segera untuk lakukan ibadah ini. Jiwanya mengajaknya. Ya, ini termasuk di antara bentuk seorang dia di dalam ibadahnya seakan-akan dia melihat Allah. Ya. Li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbuhu fahuwa ya'buduhu ka'annahu yarah. Naam, li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbuhu. Dan demikian ya ikhwah, seseorang dia akan tertuntut menuruti apa yang dia cintai, apa yang dia sukai, ya kan? Nah, apabila seorang dia cinta dengan ibadahnya, maka dia terasa tertuntut dan tidak ada sama sekali berat baginya untuk mendatangkan ibadah tersebut. Tidak ada sama sekali keberatan, ya, untuk melakukan apa yang dia cintai. Nah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihatnya, melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguh dia melihatmu. Wa hadhihi ibadatul harab wal khawf. Nah, ini tingkatan yang kedua, ihsan, ya. Wa hadhihi ibadatu al-harabi wal khawf. Wa lihadza kanat hadhihi al-martabah tsaniyah fil ihsan. Nah, disebutkan oleh Syekh, ibadah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadhihi ibadatu al-harab wal khawf, ibadah khawf. Ya. Nah, walihada kanat hadhihi al-martabatu tsaniyatan fil ihsan. Maka ini tingkatan yang kedua dalam ihsan. Idza lam takun ta'budullah azza wa jalla ka'annaka tarahu wa tatlubuhu. Apabila engkau tidak mendapatkan dalam beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, wa tatlubuhu, engkau mengharapkannya, ya, wa tahutsun nafsa lil wusul ilaihi fa'budhu ka'annahu huwal ladzi yaraka. Maka sembahlah Allah seakan-akan dialah melihatmu. Dan ini pasti, ya, seseorang apabila dia melakukan ibadah, dia merasakan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, maka dia akan perbagus ibadahnya. Rukuknya, sujudnya, doa-doanya di dalam salatnya pasti dia akan perbaiki, karena Allah yang melihat gerak-gerik salatnya. Wah, ini salat saya, Allahu Akbar. Allah yang mendengar bacaan saya di dalam salat. Allah yang melihat bagaimana rukuk saya sudah benar atau tidak. Allah yang mendengar bacaan zikir rukuk saya, zikir sujud saya, dan seterusnya. Apabila dia mendatangkan ini, maka dia akan memperbaiki salatnya, memperindah salatnya. Nah, selanjutnya ikhwah, Syekh menjelaskan fal ibadatu mabniyatun ala hadainil amrayn. Maka ibadah itu terbangun di atas dua perkara ini, ya, ghayatil hab wa ghayatid dul. Fa fil habbi at-talab, fa fil hubbi at-talab wa fid dhulli al-khawfu wal harab. Fa hadha huwa al-ihsan fi ibadatillah azza wa jalla. Maka ibadah itu terbangun di atas dua perkara. Pertama, kecintaan yang sangat tinggi, wa ghayati ad-dhul, dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tingkatan seorang cinta dengan ibadah itu lebih tinggi daripada seorang dia membangun ibadahnya karena takut. Ya. Seseorang beribadah,
yang terbangun ibadahnya karena cinta, walaupun dua-duanya ini matlub, dan ibadah ini terbangun dengan al-hubbu wal khauf, sebagaimana rukun ibadah al-hubbu wal khauf wal raja. Tapi yang paling tinggi adalah ibadah yang terbangun di atas kecintaan, karena seseorang apabila dia bangun ibadahnya dengan cinta, semuanya indah. Ya, dzul akan datang, al-khauf akan datang, ar-raja akan datang. Jadi apabila sudah terbangun ibadah dengan al-khauf, ya, karena cinta, dia tidak akan pernah terlambat melaksanakannya. Karena ada kecintaan, ya. Ada kenikmatan di situ. Orang yang cinta pasti dia mendapatkan kenikmatan. Orang yang ada di dalam hatinya kecintaan, dia akan mencari, ya, yang dia cintai itu. Nah, dan ini tidak bisa dibohongi oleh hati kita masing-masing, oleh hati manusia. Dia tidak bisa membohongi apa yang dia cintai. Ketika seorang dia bangun ibadah di atas kecintaan, ya, maka ini ihsan yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu al-dzul, dia bangun ibadah di atas khauf dan ar-raja. Nah, idza kana al-insanu ya'budu Allah ala hadzal wajh fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillah azza wa jalla. Apabila seorang dia bangun ibadahnya, ya, dengan hal ini, ya, fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillah, maka dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuridu bi ibadatihi riya'an wala sum'ah. Dia tidak akan ingin ibadahnya terbangun di atas riya' dan sum'ah. Wala madhan 'indan nas, dan dia tidak ingin sama sekali dipuji oleh manusia. Untuk apa ibadah saya ini ingin dipuji oleh manusia? Allah Jalla Jalaluh yang memberikan saya seluruhnya, segalanya, hidup saya, mati saya, rezeki saya dari Allah. Apain dia ingin dipuji oleh manusia dalam ibadahnya? Karena ada yang paling berhak untuk dia cintai. Nah, wala madhan wa sawan itala'an nasu alaihi am lam yutali'u, walaupun manusia melihatnya atau tidak melihatnya, al-kull indahu sawa, semuanya sama. Dan manusia, ya ikhwah, apabila seseorang dia sudah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, antum tidak perlu mengharapkan pujian manusia, tidak perlu mengharapkan penghormatan dari manusia. Bila seseorang itu adalah orang yang layak untuk dimuliakan di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia menghormatinya, memuliakannya. Serahkan itu kepada Allah, ikhlaskan ibadah kepada Allah. Adapun selanjutnya, ya, seorang yang ikhlas ibadahnya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati manusia ini akan cinta kepadanya, menghormatinya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah menyebutkan dalil-dalil dalam hal ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.